Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses public relation. Public relation merupakan suatu bentuk kegiatan komunikasi di mana public relation lebih menitik beratkan kepada usaha untuk menumbuhkan suasana kerjasama, menciptakan saling pengertian antara publik yang berkepentingan dengan perusahaan guna mendapatkan tujuan kedua belah pihak dalam suasana yang saling menguntungkan. Pada tahap proses public relation itu adanya penemuan atau fakta atau fact finding, dan yang kedua itu adanya planning atau perencanaan, dan yang ketiga itu adanya komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap komunikasi pada proses public relation. Pada tahap komunikasi ini yaitu merupakan penyampaian informasi secara aktif kepada publik, baik itu internal maupun eksternal, mengenai apa yang telah disusun dan juga diprogramkan bersama. Pada proses penyampaian informasi, public relation menggunakan berbagai bentuk, jenis, dan juga teknik komunikasi agar dapat menciptakan efek tertentu seperti yang telah diharapkan. Berdasarkan fakta dan data yang telah dikumpulkan atau fact finding, dalam tahap ini sejumlah langkah harus dilakukan, yaitu yang pertama, target atau tujuan yang harus dicapai ketika mengirim pesan tertentu. Yang kedua yaitu mengolah data yang diperoleh, berbagai faktor sosial, politik, dan lain sebagainya yang sekiranya diperlukan. Dan yang ketiga itu adanya merumuskan bagaimana pesan itu harus disebarkan. Dan yang keempat yaitu menentukan teknik komunikasinya. Yang selanjutnya yaitu memeriksa kesempurnaan informasi yang diperolehnya pada tahapan awal, yaitu fact finding. Kemudian membandingkan pengalaman-pengalaman pihak lain dan perusahaan itu sendiri guna menjadi bahan pemikiran untuk memperoleh langkah terbaik bagi perusahaan. Mengadakan analisis data atas informasi yang diperoleh serta merumuskannya sesuai dengan program kerja, yaitu sesuai dengan situasi dan tempatnya. Proses yang selanjutnya yaitu adanya evaluasi atau evaluation. Setelah komunikasi dilaksanakan, maka perusahaan pastinya tertarik untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari komunikasi terhadap publiknya. Untuk mengetahuinya, maka dilakukanlah evaluasi atau evaluation. Evaluasi ini sendiri adalah tahap terakhir kegiatan public relation dari ketiga kegiatan, yaitu antara lainnya sudah disebutkan di atas tadi. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kegiatan public relation benar-benar dilaksanakan menurut rencana hasil penelitian, berdasarkan hasil dari penelitian atau tidak. Jadi, tahapan evaluasi sangat penting karena tanpa adanya penilaian maka tidak akan diketahui sampai mana kelancaran kegiatan public relation yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Strategi dari public relation atau yang lebih dikenal dengan bauran public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya publication. Setiap fungsi dan tugas dari public relation adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik. Dalam hal ini, tugas dari public relation adalah menciptakan berita untuk mencari. Dalam public relation ini adanya sebuah publication, yaitu fungsi menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi. Yang kedua adanya event atau merancang sebuah event yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan layanan sebuah public relation. Adanya kalender event, meliputi kegiatan rutin selalu diselenggarakan. Selanjutnya yaitu adanya special event. Jadi di special event ini adalah acara atau ajang yang sifatnya itu
khusus dan dilaksanakan pada momen tertentu di luar acara rutin dari program kerja public relation. Adanya peluncuran produk baru atau produk launching, pembukaan kantor baru, jalan baru, gedung baru, dan sebagainya. Adanya juga momen event, acara bersifat momentum, dan juga news, menciptakan berita, komunikasi involvement, kepedulian pada komunitas. Inform or image, memberitahukan atau meraih citra. Jadi ada dua fungsi utama dari public relation, yaitu memberikan informasi kepada publik atau menarik perhatian, sehingga diharapkan dapat memperoleh tanggapan berupa citra positif. Adanya lobbying dan negotiation, keterampilan untuk melobi melalui pendekatan pribadi dan kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang public relation. Tujuan lobby adalah untuk mencapai kesepakatan atau deal. Dan selanjutnya adanya social responsibility atau tanggung jawab sosial, di mana memiliki tanggung jawab sosial dalam aktivitas public relation menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian. Oke, yang selanjutnya yaitu metode dari proses public relation. Praktek public relation itu mengenal teknik dan metode yang baku dalam menjalankan fungsinya. Sebuah teknik dasar yang digunakan dalam public relation adalah mengidentifikasi khalayak sasaran dan menjalin setiap pesan yang menarik bagi khalayak itu. Khalayak di sini bisa masyarakat umum di tingkat nasional maupun internasional. Pesan yang disampaikan oleh public relation itu dalam bentuk proses rilis. Press release adalah yang dimaksud dengan press release di sini adalah menyatakan tertulis yang disebarluaskan ke media massa. Bentuk ini merupakan alat dasar dari kegiatan public relation. Untuk menyusun press release ada aturan 5W plus 1H yang harus dimuat di dalam paragraf-paragraf sebagai sebuah fakta penting. Kemajuan teknologi informasi yang memunculkan teknologi internet membuat public relation juga memanfaatkan kelebihan sebuah internet itu untuk menyebarluaskan press release ini. Salah satu bentuknya adalah penggunaan tren atau kecenderungan mengoptimalkan teknologi internet ini merupakan bagian dari bentuk baru dari press release tersebut. Newsroom ini mampu menampilkan lebih banyak dari press release dalam waktu lebih singkat dan dengan tampilan yang enak dipandang oleh mata. Karenanya muncul pula bentuk baru yang lebih lengkap dari hanya sekedar teks dan foto. Press release dalam format video atau video news release dan audio news release dapat menampilkan informasi yang lebih lengkap dan menarik yang dapat dimanfaatkan khalayak termasuk pekerja dari press release itu. Pada kondisi ini, peran public relation akan lebih mendukung citra lembaga yang diwakili oleh public relation. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.